Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri dan santriwati yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kumpul kembali di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah guna kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, di mana malam ini kita akan melanjutkan membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar, fikih ringkas fi dhawil kitab was sunnah, sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini disusun oleh nukhbatun minal ulama, yaitu para ulama pilihan yang berada di bawah bimbingan dari Menteri Urusan Agama Islam di Kerajaan Saudi Arabia, ya, yang dicetak oleh Mujamma' Malik Fahad rahimahullahu taala. Itu percetakan Al-Qur'an Raja Fahad rahimahullahu taala. Di antara ulama yang menyusun kitab ini yaitu Al-Ustadz Ad-Doktor Abdul Aziz Al-Ahmadi namanya. Dia ini sering datang dulu ke markas, hafizahullahu ta'ala. Sekarang dia sudah menjadi profesor di sana, profesor fikih. Dan ulama-ulama lain, ya, yang ikut menyusun kitab ini. Disusun dengan ringkas, ya, dan dihindarkan yang namanya ikhtilafat, perselisihan para
ulama. Beliau langsung ke poin-poin masalahnya tanpa menjelaskan perselisihan-perselisihan tersebut. Baik, dari kitab ini kita sedang membaca Kitabus Shalah, yaitu kitab tentang salat, dan sudah kita baca beberapa hal mulai dari rukun salat, syarat sah salat, kemudian hal-hal yang disunnahkan dalam salat. Terakhir kemarin kita baca pembatal-pembatal salat. Malam ini insya Allah kita akan membaca ma yukrahu fis shalah. Hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Ini akan kita baca malam ini. Perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam salat. Bu saya apa aran perkara salat? Apa aran perkara Bu Sayap? Makruh ke? Perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam salat. Apa aran perkara? Apa aran perkara? Lupa tiang. Apa bahasa perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan di dalam salat. Ya, perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan. Tuang piaran perbuatan-perbuatan. Pegawaian-pegawaian. Pegawaian si makruh di dalam salat. Nah, sekarang apa itu makruh? Biaran makruh ini lawan nyereng itu kan makruh. Dikatakan al-karahatu fi istilahil fuqaha hiya an-nahyu 'ani syai' min ghairi ilzamin bitarki. Yang namanya makruh, uktubu ya ikhwan. Yang namanya makruh adalah sesuatu yang dilarang tetapi tidak diharuskan untuk meninggalkannya. Sesuatu yang dilarang tapi tidak diharuskan untuk meninggalkannya. Mun harus ninggalang ya apa ranino? Haram. Nele bawaan haram, arana makruh. Dilarang tapi tidak diharuskan untuk meninggalkannya. Ini definisinya. Sekali lagi, apa makruh? Mas muka Najib. Ajib. Adunu ismuhu Najib. Ajib. Apa itu makruh? Larangan yang tidak diharuskan untuk kalau diharuskan namanya apa? Haram. Jayyid. Enggak dapat hadiah, enggak bisa jawab ini. Baik. Hukumnya bagaimana makruh itu? Dikatakan di sini annahu yusabu tarikuhu imtithalan wa la yu'aqabu fa'iluhu. Hukumnya adalah meninggalkannya karena Allah itu mendapatkan pahala. Meninggalkannya karena Allah itu mendapatkan pahala. Dan melakukannya tidak mendapatkan hukuman. Kalau diamalkan, dikerjakan, tidak mendapatkan hukuman. Tapi kalau ditinggalkan itu karena Allah, maka dia mendapatkan pahala. Meninggalkannya karena Allah dapat pahala, melakukannya
tidak mendapatkan hukuman. Aku beke Bu Sayap. Ulang ke ya? Coba ulang Bu Sayap coba ke. Apa ran makruh? Meninggalkannya mendapatkan pahala. Meninggalkannya karena Allah mendapatkan pahala. Melakukannya tidak dapat apa? Hukuman. Aku beke, jelas niki? Alhamdulillah. Baik. Ini hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Ini definisi dari makruh. Yaitu larangan yang tidak diharuskan untuk meninggalkannya. Sai gawe ya, ndik natu hukum, sai ninggalang ya karena Allah dia mendapatkan pahala. Jelas ya, sebagian dengan nyontoang makruh no ruku. Ya nggak pun ngeruku doang kadang dia nemu dosa. Lagu mau nejerang ruku no mau pahala. Paham ya? Lagu yang benar hukum rokok apa? Haram. Itu yang benar. Rokok itu hukumnya haram. Baik. Perkara yang dimakruhkan dalam sholat. Ya Allah santri, siapkan senjatanya. Siapkan pedangnya, siapkan perisainya. Polpen dan buku siapkan. Pertama yang dimakruhkan dalam sholat, al-iqtisaru 'alal Fatihah fir rak'atainil awwalayain. Yaitu pertama, mencukupkan membaca Al-Fatihah di 2 rakaat pertama. Nengka salat maghrib. Salat maghrib rakaat pertama baca Al-Fatihah dan baca surah di sana, misalkan surah Al-Ikhlas misal. Rakaat kedua baca Al-Fatihah terus baca surah An-Nas misal. Itu seharusnya. Tapi sekarang kalau dia hanya baca Al-Fatihah rakaat pertama, ndek baca Al-Ikhlas, maka dia telah melakukan sesuatu yang makruh. Angkuna sindik membaca Al-Ikhlas, ndik membaca An-Nas di 2 rakaat pertama. Lagu sholatnya sah atau ndik? Sah sholat. Cuman dia melakukan perkara makruh dalam arti baca ya mau ya pahala. Mau ya pahala. Ya, lagu mundek baca ya maka dia tidak mendapatkan dosa. Jelas ya, Berarti hal yang dimakruhkan pertama apa? Hanya membaca surah Al-Fatihah di 2 rakaat pertama. Kenapa dikatakan makruh? Limukhalafati dzalika li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini menyelisihi sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau senantiasa membaca surat setelah Al-Fatihah. Ya, setelah membaca Al-Fatihah, baca ya surat, baca ya beberapa ayat. Itu kebiasaan beliau. Nah, nanti kita mundek temara ino, sholat tetap sah sholat. Cuman kita tidak dapat pahala. Karena apa? Melakukan sesuatu yang makruh tadi. Jelas niki? Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia mengatakan, ya, man qara'a bi ummil kitab faqad ajza'at anhu wa man zada fahuwa afdal, kata Abu Hurairah. Saya baca Al-Fatihah doang, maka itu sudah cukup. Lagu menerombok malik, maka itu lebih afdal. Makanya meninggalkan daripada perbuatan itu, ini meninggalkannya ini adalah termasuk hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Berarti nanti kita muntah sholat, setelah baca Al-Fatihah, baca ayat atau ndik? Baca. Kita mau apa ini? Mau pahala, alhamdulillah. Yang kedua,
hal yang dimakruhkan adalah tikrarul Fatihati, mengulang membaca Al-Fatihah, mengulangnya. Ini termasuk hal yang dimakruhkan dalam sholat. Kenapa? Limukhalafati dzalika aidha li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau biasanya cukup membaca sekali Al-Fatihah. Ya, beliau membaca Al-Fatihah 1 kali. Mau terbaca sampai 2 kali, maka ini perbuatan apa? Makruh. Kemudian yang ketiga yang dimakruhkan dalam salat, yukrahul iltifatu al-yasir fi shalah. Dilarang menoleh yang sedikit di dalam salat bila hajah tanpa kebutuhan. Menoleh sekedik ngono. Sekedik menoleh. Liu lai, liu kanan sekedik. Ini makruh, mun sekedik makruh. Lagu mun luwe ngombe angkuna batal luwe ngono, ini kono liu. Ngono, ini luwe ini. Apalagi berbalik yang ngono ini je luwe ini. Ini sekedik ngono, sekedik. Apalagi apa ngana Bu Sayap liwat urane. Apa bahasa bongkot uran? Monjak. Liwat monjakna. Melirik dia. Melirik seperti ini, melirik yasir. Yang tidak ada kebutuhan, ini makruh. Yang tidak ada kebutuhan itu makruh. Tapi kalau ada kebutuhan, fala ba'sa bihi. Kalau ada kebutuhan, tidak mengapa melirik sedikit itu. Contohnya beliau mengatakan di sini kamanihtaja ila an yanfula ila an yatfula an yasarihi fi shalah. Seperti orang yang butuh untuk berludah ke sebelah kiri saat syaitan mengganggu dia di dalam salat. Sebagaimana sahabat pas salat ndek jari-jari bacaan diganggu dia oleh syaitan. Ya, sede doang bacaan, ngelapor terus di Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar dia untuk berludah ya ke arah kiri 3 kali. Ludah maksudnya di sini berludah yaitu angin keluar dari sini disertai sedikit air. Ya. Ngono. Apa arana bahasa tene? Betuji ndeh. Ya, bahasa kadi lagu ndek ke aina luwean, angin luwean, aina rasa kedi. Mau luwean ai kan apa arana ini? Ini aja bekoyak jari ini nih. Jadi angin luwean, aina sekedi. Ndek na angin doang, ndek mun angin doang meniup arana ini. Ya nafasarana munna angin doang. Ne yatful yaitu dia angin lagu arak aina. Ini kalau terjadi gangguan ini di jari-jari bacaan keedah itu si jin si syaitan. Maka boleh sedikit hadap kiri terus berludah. Lagu Syekhul Utsaimin mengatakan ini kalau sholat sendiri. Lagu bareng untuk berjamaah kan kena batur sedih Abu Sayap tene pada kena ya pada terganggu Abu Sayap. Maka tusin itu karena kena pada repot. Ya, dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin ini kalau sholat sendiri. Ya, tapi kalau sholat berjamaah kemudian yang berganggu gadis ini berganggu, bakal tutup ya ngana. Tutup. Andang kiri sekali terus tutup. Dan kalau ada sesuatu, tisu misal, atau beliau bilang di ujung sorbannya, di sana dia betusi itu. Betusi ke arah jadi angin subul lagu arah aina. Ke arah sana baru dilepas. Ndak lepas sama tuh mana bala sedih sili bare. Langsung bersual dalam sholat repot. Ya, jadi intinya noleh ke arah kiri atau kanan, kalau butuh itu boleh.
Misal ibu-ibu lepasnya ke anaknya, misal pas le sholat, ya ke anaknya lepasnya tiba-tiba barang le sedin tengga atau nembutang, nah kanggo nawasin yang menoleh sedikit. Tapi ingat ini menoleh sedikit, jangan sampai menoleh banyak. Ya, dikatakan di sini amma idzal tafata syakhsu bil kulliyah. Adapun kalau badannya banyak menoleh, au istadbaral qiblah, apalagi sampai membelakangi kiblat, fa innahu tabtulu salatuhu, maka salatnya batal. Kalau sampai dia menoleh banyak. Yang makruh di sini menoleh banyak apa menoleh sedikit? Menoleh sedikit kalau itu ada kebutuhan. Jelas ini? Berapa sudah? 3. Sekarang yang keempat. Yang keempat yang diantara dimakruhkan dalam sholat, taghmidul ainain fis shalah. Di antara hal yang dimakruhkan adalah memejamkan mata di dalam sholat. Kejap. Ndek ke tinduk je, kejap. Ya kejap mana? Kejap caranya lagi. Memejamkan mata. Kenapa demikian? Kenapa makruh? Li'anna dzalika yushbihu fi'lal majus. Karena memejamkan mata dalam sholat ini perbuatan orang majusi. Dengan majusi mun sembahyang ini ke Jepang nama teneng. Ya, wa qila yushbihu fi'lal yahudi aidha. Waqad nuhina 'anit tashabbuhi bil kuffar. Bahkan dikatakan juga itu menyerupai orang Yahudi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita menyerupai orang-orang kafir. Ini yang keberapa ini? Keempat. Apa tadi keempat? Memejamkan mata. Kemudian yang kelima, di antara hal yang dimakruhkan, iftirashud dhira'aini fis sujud. Meletakkan dhira', dua apa niki? Lengan. Betak ini. Ini apa ini? Bahasa Bongkon apa ini? Lengan. Nah, ini. Meletakkan ini kiri kanan ini ya di lantai. Di saat sujud. Imbisatal kalbi, persis seperti duduknya seekor anjing. Gung kan mana tokol deket ngono. Nah ini sila julu no. Nah itu dah untuk sujud bala ni ten deketang si dua ini le lantai. Urasang yang ngono. Nina maupun mama ini. Nina ngono masih ndak nempel lengan ini le lantai na angkat yang. Ya, kenapa menempelkannya ini dimakruhkan. Kenapa? Karena menyerupai hewan. Maaf. Ini agama itu luar biasa. Balaknya itu nyerupain dengan kafir. Balaknya itu nyerupain hewan. Ngone jele kajian Jumat pagi tadi, balaknya itu nyerupain dengan mati. Akan ndak pe marak pocong no? Pocongan, ibu-ibu ada nana marah pocong. Ngomong kan ibu marah pocong, bekas kedepel kan marah pocong jadi ini. Dilarang juga menyerupai hewan. Menyerupai hewan. Contoh angteng ngone memanjangkan kuku. Nepelo kuku kan marah manok no ya. Dengan oke. Jin juga panjang kukunya, dilarang menyerupai jin. Dilarang juga menyerupai orang-orang fasik, ibu-ibu. Maka ndak pemalet marah artis no. Artis dengan ini yang kuna artis no ngono yang kuna. Artis rata-rata orang-orang fasik. Para peminum khamr di sana, para pejudi di sana, para ciri khasnya no. Maka jangan melihat kayak mereka, jangan. Mari melihat seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa
ar-rasyidin. Angka sila berusaha menyerupai para sahabat, menyerupai para sahabiat. Ya tepeda kehidupan, ngumbiakun kehidupan. Enggak marah artis ibu-ibu. Ya, ini berarti kalau saat-saat para mereka ini menyerupai orang-orang fasik, waliyadzubillah. Baik, di sini dilarang kita apa arani nih? Meletakkan lengan di lantai di saat sujud, ya, karena ini menyerupai hewan. Yang keenam, ya Allah santri, tulis terus, jangan sampai nggak nulis. Yang keenam, kathratul abathi fis salah. Banyak melakukan gerakan sia-sia di dalam salat. Gerakan darah faedah. Allah, misal ini Allahu Akbar, berdiri songkoan. Allahu Akbar, ini mau lombok duana. Allahu Akbar, berdiri kelambi, berdiri jamna, berdiri ali-ali. Bagaimana manfaat nih? Ini arana abas, berdiri jenggo sambil sholat. Ini abas, perbuatan sia-sia. Ya, nah terlalu banyak perbuatan sia-sia ini adalah hal yang dimakruhkan dalam sholat. Ya, lima fihi min insyighalil qalbil munafil khusyuk. Karena terlalu banyak gerakan sia-sia, ini menjadikan hati ini sibuk dengan perbuatan sia-sia itu, akhirnya tidak jadi khusyuk. Orang ya khusyuk, Pak. Karena siaran khusyuk ini tenang. Khusyuk dalam segi bahasa artinya sukun. Apa yang sukun Abu Sayap? Beran sukun? Ya. Alhamdulillah, luar biasa. Kan nanti nang kulur baru repot itu. Jadi khusyuk ini dari kata sukun, yaitu tenang, ngulu. Ini orang khusyuk. Kita Allahu Akbar, diam badannya. Ini dia khusyuk itu, diam, ngulu. Melalui alam gerwit berarti yang ngombe ini dia na khusyuk. Dia na sukun, dia na tenang. Ya. Nah, makanya dimakruhkan terlalu banyak bergerak kalau tidak dibutuhkan. Yang ketujuh mana tanya? Di antara hal yang dimakruhkan adalah at-takhassur. Apa takhassur itu? Di sini dikatakan at-takhassur wad'ur rajuli yadahu 'alal khasri. Yaitu seseorang meletakkan tangannya di pinggangnya. Apa ran ini? Ngenjak kayang. Nah, atau betala kayang ruana. Ya ndak salah Allahu Akbar tuluh nu melihat lekeyang. Atau ada dua umat tuluh lekeyang. Ya, ini dimakruhkan di dalam salat. Nabi SAW melarang kita untuk salat betelakeyang. Ya, waqad 'allalat Aisyah radhiyallahu anha al-karaha bi anna al-yahud taf'aluhu. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan kenapa kita dilarang, karena orang Yahudi melakukan hal tersebut. Dengan Yahudi mau beribadah betelakeyang yang anu. Bangka atau berusahanya dia betelakeyang ini kah? Dalam atau luar salat. Kalau dilakukan di dalam sholat, maka ini hukumnya apa? Makruh dia. Biar wah niki itu. Yang kedelapan di antara hal yang dimakruhkan as-sadlu wa taghtiyatul fam fi shalah. Yang dilarang adalah as-sadl. Apa as-sadl itu? Dikatakan an yatrahal musalli at-thauba ala katifai. Yaitu seseorang meletakkan bajunya di pundaknya. Mereka meletakkan baju di pundak. Selengkaang, no? Iya, selengkaang. Jadi kelembi ini, no? Ada kedu jaket ini ya. Kelembi ini, no? Dia nemangnya le apa rana? Le lengan ini, no? Tulu-tulu le pundaknya. Nah, bejaket apa udah sayap deh. Bejaket deh. Jadi kelembi ini no, ndek nanemang ume ini le lengan kelembi no ndek. Ya kiri kanan.
lagu sekedarnya jomponang kelembina le pundakna, terus umana ndekna tema le lengan kelembino. Iaran as-sadal ini. Selengkaang aranina, nyelengkaang. Karena ini menunjukkan dia tidak menghormati sholat. Ya, seseorang harus dalam kondisi berpakaian yang sempurna karena dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semal kita berkelambi ngeno-ngeno terus bedit kayak gubernur nih. Semal kita benita semal. Ya, ini bajunya ini misalkan tidak dimasukkan ke lengan, tidak dikancing, sekedar jompon-jompon di pundak. Ini karena as-sadal dilarang dalam sholat seperti ini, tapi larangan yang makruh, dia udah sampai haram. Kemudian juga termasuk taghtiyatil fam, betungkem. Ya, sorbanan misal tutupnya mulutnya mana? Betungkem ke arana. Iya, jadi ketutup mulutnya. Ini tidak boleh bermasker. Ya, kecuali mau nara kebutuhan. Ini bermasker nara kebutuhan. Ya, itu dilarang menutup mulut. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Abu Hurairah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sadli fi shalah wa an yughtiya ar-rajulu fahu. Abu Hurairah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang as-sadal. Apa maksudnya sadal niki? Nyelengkaang kelembi, dia namanya nyelengkaang kelembi dan melarang menutup mulut di dalam salat. Ya, kecuali arah hajah nutup mulut marangone corona misal yang sudah terjadi. Lagu ini nara kebutuhan, tiba-tiba nutup mulut nggak boleh. Walaupun ini hukumnya apa? Makruh. Dimakruhkan seseorang itu untuk Nabi menutup mulutnya di dalam salat. Jadi harus dibuka. Ya, kadang-kadang musim dingin noh. Tapi sorban misal tutupnya sampai mulutnya, jangan, buka dia biarin. Ya, jadi mulut ini harus terlihat di saat dia sedang sholat. Baju juga pakai dia, ndak jompon-jompon kelembino. Pakai dia dengan sempurna, karena di saat sholat disuruh kita apa? Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Yang keberapa ini? Yang ke-8. Yang ke-9. Di antara hal yang dimakruhkan dikatakan di sini musabaqatul imam. Mendahului gerakan imam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar?" Tidakkah salah seorang dari kalian khawatir kalau dia angkat kepalanya duluan daripada imam, Allah akan rubah kepalanya itu menjadi kepala keledai, kepala himar. Ya, muna angkat uluna sebelum imam mengangkat. Apa jangan endah mau teh untuk juluan dengan imam, apa mau teh? Kerja kita bareng salam bareh ini. Salam kita bareng salam. Dia dengan oke. Benar mau teh angka becat-becatan. Ya, jadi mendahului gerakan imam ini juga hal yang dimakruhkan. Kemudian yang ke-10, hal yang dimakruhkan dalam salat, tashbikul asabi'. Tashbik. Apa ran ini ke? Basanti ta menyeling-nyelingkan tangan ke ngono. Tashbik. Apa bahasa tasbik ini? Menyeling-nyelingkan tangan terus ini tasbik dalam salat. Kita salat suruh kita bersedekap. Enggak boleh pengene dalam salat. Ya, ini dilarang. Berapa tasbik di dalam salat. Dikatakan di sini linahyihi sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa wa atal masjidi yuridu shalah an fi'li dzalik. Karena ada warid sebuah larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah wudu ya terus menyeling-nyeling tangan seperti ini
Ini dilarang kalau sudah wudu. Apa bahasa kita ini nyeling-nyeling tangan nih? Menyeling-nyeling tangan sudahkah? Ya. Ini dilarang. Ulama kita mengatakan karena kalau duduk sambil tangan begini, ini bisa bikin kita ngantuk, ngantok kita. Tokol menyandar misal sambil ngene kudume ngono. Pedam tawah ngono. Makanya sebelum sholat saja dilarang kita mentasbik al-asabi, menyeling-nyelingkan jari. Maka kata beliau di sini, faqarahatuhu fi sholati min babi aula. Maka dibencinya perbuatan ini di dalam sholat ini lebih utama lagi dia. Jadi menyeling-nyelingkan tangan dalam sholat ini dilarang. Tapi hukumnya apa? Larangannya di sini haram atau makruh? Makruh. Ya, wa tashbiki bainal asabi idkhalu ba'daha fi ba'din. Yang namanya tashbik memasukkan sebagian jari ke jari yang lain, ini nama tashbik. Ya, ini dilarang. Wa amma tashbiku kharijas salati fala karaha. Kalau tashbik setelah salat ini enggak apa-apa. Ya, yang jadi masalah di dalam salat ya karena adanya larangan mentashbik jari-jari ini setelah wudu, dilarang kita mentashbiknya. Ya, menyeling-nyelingnya itu dilarang. Jelas niki para jamaah? Pira wah niki 10. Santri sudah ditulis yang 10. Alhamdulillah, luar biasa, Masya Allah. Cepat kalian nulis ini, hebat. Baik, yang ke-11 di antara hal yang dimakruhkan kaffu sya'ri wa thawbi. Menahan rambut dan baju. Membekan anak misal gina sujud buluna pelo misal pana sujud gina terik jagaan ngono. Yang ngombe arane gina pas gina sujud ngono. Terik buluna jagaana buluna seret apa nu sujud. Mun kena bara si tanah dekil ya. Ngono misal. Atau letene sedihna ngono seret, pana sujud ni narani kena tanah buluna. Ya, dijaga rambutnya. Wathawb, dan juga dijaga jubahnya. Misal pas gina sujud, angkatna julu jubahna. Apa na sujud? Karena bara dekil jubah tene jeneng misal. Ya, jagana jubahna kena nakadu sujud. Ini dimakruhkan atau bisa termasuk menjaga jubah itu, menjaga thawb, menggulungnya di tangan. Salat dalam kondisi ngene. No, apa ranangan ini? Nyingsing, ini yang kuna sholat. Ngeskes, ngeskes, ya. Jadi balatnya sholat ngeskes marah ini, Allahu Akbar, ngeskes. Ya, jadi ngoloang ya lah, terbuka. Jangan dilipat. Ya, yang di bawah juga demikian, jubahnya pas sujud nggak perlu diangkat, ngoloang lah yang ini. Kan takut kalau dekil. Ya, jadi semuanya ini biar ikut turun sujud. Menghinakan diri di hadapan Allah. Nggak jaga-jaga ya, jagana buluna na buruk teu besampu dekil bareh. Ngana dirani kena si anu. Misalkan mun pelo buluna ke. Mun eta ke Lombok rata-rata pontak bulun taman wah. Mun dengan Arab ende pelo-pelo bulune deh. Rata-rata yang kah belong ngono buluna ngono. Pelo. Lagu tutupnya si sopan sehingga dia ketempuh. Coba ini buka yang ini rata-rata pelo bulunya Masya Allah. Ya, nah terkadang karena rambutnya yang panjang itu dijaga dia agar tidak mengenai tempat sujud. Ini terlarang. Ya, demikian pula dengan baju pas gini sujud puyunnya kelembisi le bawah na pernah sujud. Ini juga terlarang. Ya, contoh yang sering kita lihat lengannya disingsing, apa namanya ngingkes, ngkes-kes. Nah, ini dimakruhkan di dalam salat. Ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'ati a'dhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan sujud
di atas 7 anggota. Wala yakuffa thawbahu wala sya'rahu. Dan beliau diperintahkan untuk tidak menjaga bajunya dan tidak menjaga rambutnya. Ngolang milu sujud. Bulu kanca kelambine. Karena beliau bulunya Masya Allah yang kah belongnya bulunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu ini pelu bulu ini termasuk sunnah jibiliyah. Ya, sunnah jibiliyah ini bukan sunnah yang diperintahkan, bukan. Tapi dia kembali kepada uruf masing-masing. Di Arab itu urufnya ya bulu yang kahtene, jadi hal yang biasa itu. Adapun itu negara Lombok mau nara yang kahtene bulunya yang umbi aranino. Yang macel ini yang kayaknya kita ini kita sehingga angkat di ini tapi luang bulu. Karena memang ini sunnah jibiliyah, sunnah yang tidak diperintahkan. Beda dengan jenggot, ini sunnah diperintahkan. Beliau mengatakan, u'ful liha. Ngana. Peliharalah jenggot. Ngana. Berarti ini sunnah yang diperintahkan. Adapun meluang bulu, dia merintahangi. Cuman beliau pelo buluna. Beliau pelo buluna, lagu dia merintahang kita untuk pelo bulu. Sebagaimana beliau alisnya tebal. Ya, lagu itu dia suruh itu nebelang alis. Beliau yang dah putih lendong, dia nyuruh kita putih ang lendong. Ara ke putihkan kulitmu, ara ke ngenang dia nara nguluang bedang lendong. Aku menjenggot suruh itu u'ful liha, ngena. Peliharalah jenggot, maka harusnya kita apa? Pelihara dia. Kita kembali jari Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan sujud di 7 anggota. 7 anggota sujud. Kening terus 2 tangan terus, 2 lutut terus, 2 kaki. Itu 7. Dan beliau diperintahkan untuk tidak menghalangi rambutnya dan bajunya. Jangan dijaga di saat sujud. Kemudian yang ke-12, lagi sedikit ini yang ke-12, as-salatu bihadaratit ta'am. Dimakruhkan salat di saat makanan sudah siap saji. Wah, jari siap makanan no. Maka ini dimakruhkan kita salat dalam kondisi seperti ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bihadaratit ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Dilarang salat di saat makanan telah siap saji dan dilarang salat di saat dia menahan dua apa Rana? 2 lubang ini. Ya, yaitu BAB dan BAK. Apa BAB? Buang air besar, BAK buang air kecil. Ini dilarang kita menahannya. Ya, dan ini hukumnya larangan ini apa? Haram atau makruh? Makruh. Makanya sholat dalam kondisi nahan kencing, nahan BAB, ini makruh. Silakan dibatalkan dan kada hajat. Kalau sudah tidak tahan. Tak tahannya kenapa? Karena ini mengganggu kekhusyuan sholat. Tini bikin khusyuk itu nahan ngono. Ya dong pikiran tini. Pikiran selesai imamnya lah aku nahan. Ngono orangnya bikin khusyuk. Makanya kalau ada rasa sudah keluarkan dia terus ulang sholat agar khusyuk. Demikian pula dengan makanan. Wah siap wah. Cecengin siap misalkan. Terus perut ini lapar sekali kan. Ya, maka dimakruhkan sholat dalam kondisi seperti ini. Silakan sampaikan hajat sebentar. Setelah itu langsung mendatangi sholat. Dikatakan di sini, ya ammal karahatu sholati bihadaratit ta'am, fadzalika masyrutun. Dimakruhkan sholat di saat makanan disajikan, itu syaratnya katanya. Pertama, bitauqani nafsihi ilaihi wa raghbatihi fih. Pertama, jiwanya ini, dirinya ini pingin sekali makan makanan itu. Ya, yang melihat gati nggak akan kakenan ini. Dengan bongkot biasa apa hubine? Wanita tono kan cecengi hobin teh. Tene EP apa hobin pe tene? Sesiong misal. Sesiong no siap wah ngono.
Epe melet gadi epe ngakan sesiong itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ma'aqudratihi ala tanawulihi. Yang kedua, dia memang mampu untuk makan itu. Dalam arti itu makanannya dia sudah disiapkan karena nyantape doang. Ndeki yang kita sesiong, lagu sesiong dengan misal. Ini kan nggak mungkin dia makan dia ini. Melet memang akan sesiong, lagu makanan dengan. Nggak beri ini jadi alasan lah. Sesiong wah siap, sesiong sei, no sesiong dengan. Terus dia sholat. Berarti ini dia nggak mampu memakannya. Ini wasiat dan dia mampu memakannya. Karena itu makanan dia. Wa kana hadiran baina yadayhi, dan makanan itu sudah ada di hadapannya. Ndek ke masih le jangkih makanan, no jadi wah le julu ni jama wah. Wah tokol wah yang no tokol wah bagus pesilayan wah. Datang ibu non jauh sesiong tuh le julu no sesiong no seret. Langsung azan memikas misal Allahu Akbar kena mah nang ke jenana kan. Manjurah le julu nih. Maka segera tunaikan ini. Sampai nilang rasa meletno, kemudian berangkat sholat. Ya. Jadi munah le julu nih, dia kan masih jauh sesiong no. Dia terganggu kan jauh sholat mun temelet buka kenan. Ya kenapa sesiong? Be sesiong ni wahye le ikmal. Ngene. Ay malam bejani masih jauh, sholat dulu. Lagu mun makanan le julu, nah ini baru, ya baru kemudian ya ini dimakruhkan untuk sholat. Silahkan selesaikan dulu hajatnya. Jadi 3 syaratnya tadi. Pertama dia sangat suka makanan itu. Yang kedua dia mampu memakan makanan tersebut. Yang ketiga makanan itu sudah terhidangkan di hadapan dia. Kalau ada 3 hal ini maka jangan ditinggalkan. Selesaikan dulu hajatnya. Setelah dia selesai dari hajatnya baru kemudian dia berangkat sholat. Yang terakhir hal yang dimakruhkan dalam sholat adalah raf'ul basari ilas sama. Mengangkat pandangan ke atas. Ndonga. Pas sholat ndonga. Jenangnya pelaponnya. Ngenengen ndonga. Harusnya kalau sholat kemana hadapnya? Ke bawah. Nabi SAW bersabda, layan tahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama'i fi shalah au la takhfid au la takhuffannahu au la takhuffanna absarahum. Seseorang berhenti hadap atas salat atau penglihatannya akan disambar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi arah ancaman ini menunjukkan dilarangnya seseorang menghadap atas di saat sholat. Tapi larangan ini apa hukumnya? Makruh. Ini dia dituliskan kita 13 hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Ya, mudah-mudahan yang 13 ini bisa jelas, munara sindik man jelas, bebau bareh teketuanang setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta azan dulu nikah sila. Allahu akbar Allah.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barik ala Muhammad wa ala ali. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatu qaimatin. Wa maqama Mahmudan alladhi wa'adta. Sila arak ke sini. Baik nih, labu sayap. Kulitnya yang koreng niki terus terpaksa yang ngarek doang waktu sholat. Terus bagaimana hukumnya ini? Dia ngumbe-ngumbe ngarek. Dia butuh soalnya kan? Iya, bahkan kemudian karek ya terganggu sholat. Misalkan ya rana genit lekeng ngono. Ya pas rana dia sholat genit lekeng tahanna yang ngono. Payu ya doang pikiran payu gara-gara ya yang ngoloang genit karek lah ya sampai hilang terus kembali khusyuk. Jadi ngarek karena memang dia butuh untuk ngarek dia ngombe-ngombe. Arak berangkat tene juntuk ngono. Tepok ay tak ngono. Selesai wah. Nenda ngoloang tahan mau berangkat nih khusyuk ngono. Akhirnya fokusnya tiba berangkat payu. Urung fokus tiba bacaan. Ini enggak apa-apa dikarek. Karek wah yang ngono. Ya, selama dia gatal berarti ini gerakan yang dibutuhkan. Gerakan yang dibutuhkan. Ndek ngumbe-ngumbe dengan ngare. Jelas ya, Bu saya? Ya. Peringatan sedikit untuk santri ya. Ini santri nih bapak-bapak insyaallah ndek. Kadang-kadang gatal di daerah auratnya. Gatal di daerah auratnya. Akhirnya ngombe entemang nu meunang nu. Puna bekarek besalaga. Ya, nah ini jangan bekarek dilapis dengan pakaian. Lapisi dia dengan pakaian. Santri luwih kita tiangan ya. Ya, entemang jamak nu sret bekarek. Ya kena puas ngono. Jadi, kalaupun iya, garuk dia dilapisi dengan pakaian. Ya, ini lebih selamat. Ya, ini lebih selamat. Jangan langsung bersentuhan antara tangan dengan auratnya. Jelas santri? Ya, karena biasa santri itu penyakit kerek bro. Koreng itu hal biasa. Ya, kekuatan mental itu. Ada di belajar menghadapi koreng tersebut. Wallahu ta'ala alam. Jelas saya? Silakan Mikas. Misalnya apa? Krem. Kan pe krem kumbe pe. Angka pe krem ngumbe ini. Pe krem sekedar krem ke? Krem dan ada kebutuhan, maka masuk ke tadi gerakan yang tidak dibutuhkan. Kemudian krem karena ya serak tene. Serak, serak, arak kesandak lihat tenggorokannya. Ya terus ngono nyubulangin ngono. Tidak mengapa. Karena dia butuh. Lagu nangkeun di arak bepe. Apalagi liwat monjangna. Monjang liwat. Ngono. Ini sia-sia gerakan sia-sia. Jadi kalau dibutuhkan, apalagi misal jadi imam, dia jadi imam, pas baca ayat tertahan suaranya karena ada sesuatu tanya sila sugulang ya ngeunang nyugulang ngeunang kremang ya lagu mun dia bepe tiba-tiba krem ngeunang ini gerakan tidak ada kebutuhan masuk ke dalam yang tadi hal-hal yang dimakruhkan. Jelas Mikas? Alhamdulillah wallahu taala a'lam. Masih ada nggih silakan.
Dia pindah, ya. Kontrol dia gitu ya. Nggih. Nggih. Jadi selama ada kebutuhan marangone jeneng ganggu dengan anak ini awek ya, tidak mengapa. Bahkan yang lincah halu, umbak yang tidak mengapa. Ya, karena ini termasuk gerakan yang dibutuhkan. Dibutuhkan apa? Agar tidak mengganggu orang kiri kanan. Jadi gerakan seperti ini gerakan yang dibutuhkan. Boleh, silahkan. Cuman sebelum ini pastikan juga kita memang butuh bawa dia, anak ini ke masjid. Amun dia tembutuh jauh yang dene jauh ngolang le balik. Ya, kan ibu na bari ibu na jaga ya tono. Kecuali kalau butuh, misal karena ibunya sakit, misal darah jaganya le balik, inana sakit, pada ganggu inana tindu. Ya, sedangkan dia ini masih kecil, butuh kita bawa dia ini. Nah, kita butuh bawa dia seperti ini, butuh juga untuk dijaga. Begitu dia bergerak ke sana kemari mengganggu orang, enti ya regam awek ya. Sini, ngono. Ndek kada ngenang sini ngadumuni, ndek semesta awek jamak ngono. Ya, tarik dia. Masih doangnya umbak yang kena ngulu. Ya, tapi ingat kita bawa ke masjid karena butuh para jamaah. Ya, karena pada asalnya anak-anak ini ya jangan disuruh sholat sampai usia 7 tahun. Kata Syekh Al-Utsaimin. Wah, tuh baca yang ya, kalau sudah usia 7 tahun baru ayo sholat. Ngono. Sebelum usia 7 tahun jangan ayo sholat. Kecuali munia milih ama mami kumilu ngana mun pemilu salat kah kadu kelambi salat. Terus bare le masjid ndak berjorak. Harus tetap butang le sedingku. Mun pe bekedek-kedek wah pegin kanggo ning masjid. Ancam dia ajar dia. Sehingga begitu dia di masjid dia tahu dia ke masjid untuk salat, bukan ke masjid untuk main-main. Kalau dia mau ikut ya, karena hadisnya mengatakan muru auladakum wahum abna'u sab'in. Suruh anak de salat, amun usianya pira 7 tahun. Berarti sebelum itu jangan dulu disuruh. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah 7 tahun itu paham dia mana perintah, mana larangan. Munah 7 tahun. Ya angka nengke kanak munah 7 tahun baru natama SD. Karena munah SD sekolah dasar butuh dia paham perintah, butuh dia paham larangan. Baru angka ampun SD 7 tahun. Nah, bintel yang ngalek wana bada itu. Ya, bahwasanya anak itu paham dia nama perintah, paham dia nama larangan kalau usianya 7 tahun. Makanya muru perintahkan dia. Anak itu sholat usia 7 tahun, berarti dia akan paham perintah di saat dia usia 7 tahun, paham larangan di saat usia 7 tahun. Begitu kita bilang, jangan main-main, taunya jangan. Lagu mau masih kode, jangan main-main, serius main-main kan? Pebala semingki besuruh payu akhirnya. Jadi ini makanya pastikan 7 tahun. Kalau dia di bawah 7 tahun, kita butuh bawa dia, baru dibawa. Misal marangone, ini sakit di Bali, darah jaga ya. Usia masih 5 tahun, masih 4 tahun, kejadian kena marah ulat nekah. Loncat, tono loncat, ini kadang-kadang mun kurang terjaga kan ngacar leto imam no ya. Kasih kode jaran. Tepantok salah kan aku kode. Ini salat kedung batal malik ini karena anak ajis le julu. Se masjid batal kok gara-gara. Intinya jangan dibawa kecuali butuh untuk dibawa. Begitu sudah di tempat kita, dia di masjid, bakadeak ya, bau gerwit untuk amankan dia, karena ini termasuk gerakan yang dibutuhkan. Jelas nggih? Wallahu ta'ala a'lam. Nggih, silakan. Iya, jadi tadi larangan memejamkan mata sepanjang sholat berarti. Ya, pas sujud ya sudah meliang kita kan. Karena larangan secara umum ini. Kan bisa kita meliang saat sujud ya. Iya, jadi ini larangan secara umum bekah jangan kita memejamkan mata. Kecuali kalau kita lantainya berdebu.
Parap itu pada muntah meleng, liwat angin, seret, teme yang kan, berarti ada kebutuhan untuk memejamkan mata. Tapi nggak ada kebutuhan ini, maka buka deh. Ya, termasuk kebutuhan misal apa monjangno liwat, bu saya monjang ya. Ya, monjangno liwat, takut bareh, seda fokus pejamkan mata. Ya, liu bawa mesiruan linduna, kan terganggu itu, pejamkan. Kalau di depan ini ada hal yang mengganggu. Misalnya sholat di tempat masjid yang banyak gambar-gambarnya, kan? Kita buka mata terganggu gati teruan ini, bisa kita memejamkan mata karena butuh. Ya, karena butuh. Tapi kalau tidak butuh maka makruh memejamkan mata. Wallahu ta'ala a'lam. Masih ara, nggih silakan. Masalah ruku, nggih. Ruku apa ruku ini? Ruku. Oh, dia nak ruku deh. Terus bau kita gede, karena bengkok ini marah. Abu kita gede tang gitu. Ngono, teng kita inan nain teruku, ngono. Jadi melene nara meja pembutang le meja melene. Jadi ruku harus rata pundaknya. Kemarin kita sudah baca disunahkan memanjangkan tubuh ini di saat ruku. Peluang ya. Ndak peleku ya. Ya, pas teruku no panjangkan dia. Terus kepala agak ndongak sekedi. Sudah kita baca kemarin di sunah-sunah ruku, kemudian melihat kemana? Ke tempat sujud. Jadi ndak peleku ya, lagu renggangang yang panjangkan dia badan itu. Di saat kita ruku dan penglihatan kemana? Ke tempat sujud. Ndak ke inan naino kita. Apalagi kejang kena seleseh inan naino bare. Ya dan perhatian tuh seleseh nino. Tuh hampir dan seleseh si kembung ini nu. Ini inan naino kembung ngono ya doang lieu urang payu khusyuk dalam sholat. Jadi yang dilihat apa tempat sujud dan disunahkan merenggangkan tangan di lutut dan memanjangkan badan ini di saat ruku. Peluang ya. Tuang perang peluang. Ya juk bejulu anu badan anu. Ndak pe pelaku ya. Na lombo. Ya na lombo ngono. Ndak na melaku. Panjangkan badan ini lurusang ya. Kemudian dongak sekedip kepala. Ya dan melihat ke arah pesujudan, ndak nemeleku. Jelas ya, alhamdulillah. Jadi pesujudan apa kita, ndak kita inan nain. Yang dilihat apa tempat sujud. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah. Masih ada para jamaah yang belum jelas? Tutu ahruana alhamdulillah. Bekah yawah niki alhamdulillah. Ya yang bisa kita baca, mudah-mudahan bisa kita amalkan niki. Ya setelah kita pahami dia makin sila kita amalkan dia. Ini barusan kita baca hal-hal yang dimakruhkan. Berarti mengamalkannya dengan cara meninggalkannya. Jangan sampai kita lakukan di dalam sholat karena perbuatan tadi adalah hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Niki dia bapak-bapak dan ibu-ibu, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.